Halo semua, perkenalkan nama saya Sani Shantuli dengan NIM 250304338. Saya berasal dari kelas 2 Rek A MGT 2. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas dari dosen pengampu Bapak Marampuna Munte dengan menjelaskan sedikit tentang sholat. Apa itu dengan sholat? Apa yang saya ketahui dengan tentang sholat? Baik, saya masuk dengan materi pertama. Apa itu sholat? Sholat adalah ibadah wajib yang dilakukan seorang muslim, baik dari perkataan atau perbuatannya, khusus yang diawali takbiratul ihram dan diakhiri salam sebagai bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil perintah sholat dalam Al-Quran itu terdapat dalam 10 dalil. Yang pertama yaitu dengan surat Al-Isra ayat 78, yang kedua surat An-Nisa ayat 103, yang ketiga surat Hud ayat 114, yang keempat surat Ar-Rum ayat 17 sampai ke 18, yang kelima surat Al-Baqarah ayat 110, yang keenam surat Al-Baqarah ayat 43, yang ketujuh surat Al-Baqarah ayat 45, kedelapan surah Al-Zariyat ayat 56, dan ke-9 surah Al-Bayyinah ayat 5, dan yang terakhir yaitu ke-10 surah Al-Has ayat yang ke-78. Ada pula sholat dilakukan dalam 5 waktu yang dibuat dalam seorang muslim atau dilakukan seorang muslim setiap harinya, yaitu dengan sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, dan sholat isya 4 rakaat. Tata cara salat dalam Muhammadiyah dengan bacaan dan gerakan sesuai dengan sunnah. Yang pertama mengangkat tangan saat takbir, dan yang kedua membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek, dan yang ketiga rukuk, sujud, dan duduk dengan tumainah. Ada pula dengan tidak terikat dengan satu mazhab. Yang pertama mengambil pendapatan yang lebih kuat dari Al-Quran dan hadisnya. Yang kedua, fleksibel namun tetap dengan ilmiah. Fungsi dan hikmah sholat itu, yang pertama menjaga perbuatan keji dan mungkar, yang kedua membentuk disiplin dan tanggung jawab pada seorang muslim, yang ketiga mendekatkan diri kepada Tuhan, yang keempat menjaga sarana pembinaan akhlak yang mulia. Salat dalam kehidupan Islam itu, salat bukan hanya kewajiban, tetapi identitas bagi seorang muslim, dan harus dilakukan dengan tepat waktu, menjadi dasar dalam bentuk pribadi dan berakhlak mulia, dan juga berilmu. Dan ada juga pula ada perintah surat dalam sholat ini, yaitu dengan dalil-dalil dalam sholat itu terdapat dalam surat Al-Quran. Dalil perintah sholat dalam surat An-Nisa 103. Dengan itu, sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang yang beriman. Penjelasannya itu dari dalil ini, yaitu sholat adalah kewajiban bagi setiap orang muslim. Ayat ini menunjukkan bahwa sholat adalah perintah wajib, furdu, bagi setiap muslim. Tidak boleh ditinggalkan karena merupakan kewajiban utama dalam seorang muslim atau dalam seorang Islam. Yang kedua, ada pula dalil perintah sholat dalam surah Al-Isra ayat 78. Dan dalil ini juga ada disebutkan tadi pada sholat. Dirikanlah sholat dari sesudahnya matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan dirikan pula sholat subuh, sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Penjelasan dari dalil ini yaitu laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir condong dari pertengahan langit ke arahnya barat sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula sholat subuh itu, sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Perintah sholat pada waktu ini mencakup sholat 5 waktu,
yaitu dengan sesudah tergelincir matahari adalah waktu sholat zuhur dan sholat asar. Sesudahnya gelap malam untuk sholat maghrib, isya, dan subuh. Yang ketiga, dalil cara melakukan sholat dalam surat Al-Has ayat 77. Dan surat ini juga tadi ada dengan disebut pada sebelumnya pada surat Al-Quran sholat. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah dan sujudlah dan sembahlah Tuhanmu. Pada penjelasan dalil ini, yaitu dengan adapun cara melaksanakan sholat terdapat dalam surat Al-Has ayat ke-77 ini, yaitu dengan rukuk, sujud, dan beribadahlah kepada Allah. Artinya, sholat memiliki gerakan dan tata cara yang harus diikuti seorang muslim. Dari ketiga penjelasan dalil tersebut, dapat disimpulkan bahwa sholat itu adalah ibadah yang wajib dilakukan seorang muslim pada waktu yang tertentu dan laksanakanlah dengan cara yang sesuai dengan perintah Allah. Maka itulah dalil-dalil tersebut menjelaskan bahwa seorang muslim itu harus melakukan sholat dengannya 5 waktu dengan tepat waktu. Maka dari itu seorang muslim ini harus melakukan sholatnya itu dalam setiap hari, yaitu dengan sholat 5 waktu. Sekian dari saya, bila ada kekurangan kata mohon dimaafkan, kurang lebih dari saya. Terima kasih dan